Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil fadli wal ihsan, alladzi qadhafa fi qulubi man sya'ahu min ibadihi nural iman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina waftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian faraid kita, di mana dalam pembahasan yang pertama yang berhubungan dengan muqaddimah ilmu faraid, kita telah menjelaskan apa yang dimaksud dengan tarikah, apa yang dimaksud dengan harta peninggalan seseorang. Dan sudah kita sampaikan bahwa boleh jadi harta tersebut bersifat mangkulah yang bisa dipindah-pindahkan, atau ghair mangkulah atau yang tidak dapat dipindah-pindahkan. Dan juga sudah kita sampaikan apa-apa saja yang berhubungan dengan harta seseorang yang meninggal dunia. Dan kita ketahui bahwa ternyata pembagian warisan itu berada pada tahap yang terakhir sekali. Setelah dibayarkan atau diselesaikan hutang yang berkenaan dengan harta peninggalannya, kemudian diselenggarakan jenazahnya, kemudian dibayarkan hutang pribadinya, kemudian dilaksanakan wasiatnya. Nah, barulah sesudah itu, jika masih tersisa harta, dibagi dengan jalan ilmu faraid. Tentu timbul pertanyaan, bagaimana jika seseorang tidak meninggalkan harta apa-apa, tapi yang ditinggalkannya adalah hutang saja. Semasa hidupnya kerjanya berhutang saja. Duduk di kedai ini berhutang. Pergi ke orang sana minjam uang. Pergi ke sini nambah hutang. Ketika meninggal dunia tidak ada sama sekali harta peninggalannya. Tapi justru yang ditinggalkannya adalah hutang saja. Nah, pertanyaannya, apakah ahli waris berhak membayarkan hutang tersebut? Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ahli waris tidak wajib membayarkan hutang tersebut. Karena harta seseorang itu menjadi miliknya sendiri. Artinya dia tidak bersekutu dalam kepemilikan harta tersebut. Jadi ketika ada orang yang meninggal dunia, dia tidak meninggalkan harta warisan, hanya meninggalkan tumpukan hutang saja, maka ahli warisnya tidak wajib membayarnya. Andai kata dibayar oleh ahli waris, alhamdulillah. Itu tanda kebaikan hati dari ahli warisnya. Tapi andai kata tidak, maka hutang tersebut akan menjadi tanggungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Itu sebabnya saya mengajak untuk tidak berhutang kalau tidak menjadi kebutuhan pokok kita. Bukan berarti berhutang itu tidak boleh. Silakan berhutang untuk sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok kita. Artinya kebutuhan primer kita. Kalau tak berhutang dia tak makan. Kalau tak berhutang dia tak sekolah anaknya. Nah, silakan. Tapi tetap menjadi kewajiban kita untuk membayarnya. Jangan ditunda pembayarannya. Tapi kalau berhutang untuk hal-hal yang tidak primer, yang tidak wajib, hutang karena mau menambah kredit kendaraan lagi, padahal sudah punya kendaraan, itu tidak pokok, saudara-saudariku sekalian. Dan jangan sekali-kali kita mencoba untuk melakukannya, karena boleh jadi itu akan menjerumuskan kita dalam kesulitan yang kita tidak bisa membayangkan seperti apa akibatnya. Waliyadzubillah. Kajian kita kali ini melanjutkan tentang rukun dari ilmu faraid
atau rukun dari kewarisan. Rukun dari kewarisan itu ada 3. Yang pertama, al-muwarrith. Siapa al-muwarrith ini? Orang yang meninggal dunia, yang meninggalkan sejumlah harta. Itu yang pertama. Yang kedua, al-warith, atau kita mengenalnya dengan ahli waris. Yang ketiga, al-mauruth, harta peninggalan. Ketiga-tiga ini mesti tercapai. Artinya ketiga ini menjadi rukun dari kewarisan. Tidak ada salah satunya, maka tidak ada kewarisan. Ada betul harta, ada betul ahli waris, tapi yang meninggal belum ada, maka tidak ada warisan. Jadi anak-anak jangan pula disampaikan kepada ayahnya, ya bagi ajalah warisan sekarang ya. Itu sama saja mengatakan ayah cepatlah mati ya. Sama saja mengatakan seperti itu. Cepatlah ya mati ya biar bisa kami bagi harta ayah itu. Jadi kalau mewarisnya tidak ada, maka tidak jadi hartanya dibagi. Atau ada mewarisnya, ada orang yang sudah meninggal dunia. Ada ahli warisnya, tapi harta tidak ada. Yang mau dibagi tidak ada, maka juga tidak jadi kewarisannya. Atau mewarisnya ada, hartanya ada, tapi ahli warisnya tidak ada. Ini juga tidak menjadi kewarisan. Andai kata dalam keadaan seperti itu, umpamanya, ada seseorang yang meninggal dunia, dan dia meninggalkan sejumlah harta, tapi dia hidup sebatang kara. Istri tak punya, anak tak punya, jangankan anak, istri aja tak punya. Tapi dia punya harta peninggalan yang banyak. Nah, dikemanakan hartanya itu? Andai kata baitul mal ada, tapi untuk zaman sekarang ini baitul mal tidak ada. Tapi andai kata baitul mal ada, suatu saat umpamanya baitul mal itu ada, maka harta peninggalannya menjadi milik baitul mal. Tapi andai kata baitul mal tidak ada, dia meninggal dunia meninggalkan sejumlah harta, ahli waris pun tidak ada, dia hidup sebatang kara saja, berdua dengan bayang-bayangnya umpamanya, maka dikemanakan hartanya? Dipergunakan untuk kemaslahatan orang banyak, kemaslahatan umat Islam. Jadi ketiga rukun itu, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, mesti terkumpul, barulah terjadi kewarisan. Apa yang menjadi sebab kewarisan? Sebab kewarisan ada 3 pula. Yang pertama, tahakkuku mautil muwarrith. Pasti mati muwarrith. Dipastikan matinya. Dipastikan matinya itu satu, hakikatan. Dia memang meninggal dunia secara nyata. Yang kedua, hukman. Dia meninggal dunia berdasarkan putusan pengadilan. Umpamanya dia pergi merantau, lalu tak pulang-pulang, lebih parah pula lagi daripada Bang Thayyib. Bang Thayyib 3 kali lebaran tak pulang-pulang, dia 10 kali lebaran tak pulang-pulang. Akhirnya apa? Mengadu istrinya, mengadu keluarganya kepada pengadilan. Maka diproses oleh pihak pengadilan, lalu diturunkan keputusan dari mahkamah atau pengadilan bahwa dia dihukum telah meninggal dunia. Itu namanya al-mautu hukman. Kalau yang pertama tadi, al-mautu hakikatan, bahwa dia nyata matinya. Kalau yang kedua ini, kematiannya itu diputuskan berdasarkan putusan pengadilan. Jadi itu syarat kewarisan yang pertama, bahwa dipastikan mati seseorang. Yang kedua, tahakkuku hayatil warith ba'da mauti muwarrithihi walau lahzah. Dipastikan bahwa ahli warisnya masih hidup sesudah mewarisnya itu mati. Kalau tidak bisa dipastikan mana yang lebih dahulu mati, apakah yang lebih dahulu mati umpamanya ayah, atau mungkin yang lebih dahulu mati anak, tidak bisa dipastikan,
mana atau siapa yang lebih dahulu meninggal dunia, maka tidak ada kewarisan di antara mereka. Contoh, ayah dan anak, seorang ayah dan seorang anak pergi jalan-jalan naik kapal umpamanya. Lalu waliyadzubillah, la qadarallahu lana, kapal tersebut tenggelam di tengah lautan. Tidak tahu siapa yang mati dahulu di antara keduanya. Entah ayahnya mati dulu, entah anaknya mati dulu. Maka di antara mereka berdua tidak ada kewarisan. Karena tidak bisa dipastikan siapa yang meninggal dunia terlebih dahulu. Contoh yang lain. Satu keluarga umpamanya, rumahnya roboh karena gempa bumi umpamanya. Waliyadzubillah. Tertimpa oleh reruntuhan rumahnya sehingga tidak diketahui siapa yang meninggal terlebih dahulu. Nah, ketika itu, andai kata itu yang terjadi, maka tidak ada kewarisan di antara mereka. Jadi syarat yang pertama dipastikan mati mewarisnya. Yang kedua, dipastikan hidup ahli waris sesudah mewarisnya mati, walaupun kehidupannya itu hanya sesaat saja. Yang ketiga, mengetahui hubungan atau seperti apa hubungan antara mewaris dengan ahli waris tersebut. Ketiga-tiga ini menjadi syarat dari kewarisan dalam hukum fikih kita. Ini perlu diperhatikan karena banyak yang mengabaikan begitu saja. Belum tentu seorang anak dia menjadi waris dari ayahnya. Karena boleh jadi sebab atau syarat tidak terpenuhi pada dirinya. Boleh jadi. Atau boleh jadi karena ada penghalang pada dirinya. Yang selanjutnya, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah sebab kewarisan. Apa yang menjadi sebab kewarisan? Di dalam kitab ini disebutkan ada 4. Tapi setidak-tidaknya 3 poin yang dapat kita sampaikan, karena yang keempat ini berhubungan dengan Baitul Mal. Sementara di zaman kita sekarang ini Baitul Mal itu tidak ada. Jadi kalau ada yang membuat Baitul Mal wa Tamwil, itu bukan Baitul Mal yang dimaksud di dalam hukum faraid. Itu berhubungan dengan soal perekonomian dalam Islam. Tapi Baitul Mal yang dimaksud dalam ilmu faraid ini Baitul Mal yang memang berhak menjadi salah satu ahli waris. Dengan catatan muntaziman ayyakuna muntazaman atau munazzaman. Dia tertata dengan baik, harta yang disimpan di Baitul Mal itu dipergunakan untuk kemaslahatan orang banyak atau umat Islam. Tapi itu sekarang sekali lagi itu tidak ada di zaman kita. Jadi sebab kewarisan itu yang pertama adalah nasab. Hubungan nasab, atau kita mengenalnya dengan kekerabatan. Ayah dengan anak, ayah atau abang dengan adik, saudara dan saudari, ayah dengan ibunya. Artinya nasab menjadi sebab kewarisan yang pertama. Yang tidak memiliki hubungan nasab, maka tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Umpamanya tidak ada orang mendapatkan warisan karena sesuku umpamanya. Tidak ada orang mendapatkan warisan karena dia nenek mama umpamanya di negeri itu. Tidak ada. Kalau dia punya nasab dengan orang yang meninggal dunia, ada hubungan nasabnya, maka dia boleh jadi menjadi ahli waris. Nah itu pun belum tentu. Karena nanti akan sampai pembahasan kita, tidak semua ahli waris yang mendapatkan harta warisan. Belum tentu ada ahli waris yang akan terhijab umpamanya. Yang kedua, sebab kewarisan yang kedua adalah pernikahan. Pernikahan yang bagaimana? Pernikahan yang sah. Akad nikah yang sah dalam agama kita. Meskipun tidak terjadi hubungan intim di antara sepasang suami istri tersebut. Umpamanya akad nikah dia pagi ini. Apa kata Pak KUA?
Gimana saksi? Sah? Sah katanya. Belum selesai pesta, kebahagiaan itu sedang berjalan, tapi Allah memutuskan bahwa salah seorang di antara mereka meninggal dunia. Nah, tidak terjadi hubungan intim apapun di antara mereka. Apakah istri dapat warisan dari suaminya jika suaminya yang meninggal? Jawabannya dapat. Atau suami dapat warisan dari istrinya? Andai kata istrinya yang meninggal terlebih dahulu, jawabannya dapat. Tapi jika akad nikah tersebut tidak sah, maka tidak ada kewarisan. Apa akad nikah yang tidak sah? Umpamanya nikah mut'ah, nikah kontrak. Nikah kontrak itu tidak sah. Terjadi pernikahan yang akadnya mut'ah, lalu meninggal salah seorangnya, dapat warisan? Tak dapat warisan. Karena pernikahannya tidak sah. Nah, yang berhubungan dengan pernikahan ini yang perlu kita ketahui bahwa dalam iddah talak raj'i, sepasang suami istri masih menerima warisan dari yang lainnya. Contoh, seorang suami menjatuhkan talak 1 kepada istrinya. Tentu wanita tersebut, si istri mulai melaksanakan, menjalani masa iddahnya. Nah, di tengah masa iddahnya itu berjalan, suaminya meninggal dunia. Dia belum dirujuk oleh suaminya. Masih dalam melaksanakan iddah talak raj'inya. Meninggal dunia suaminya, apakah istri yang ditolak raj'i tersebut mendapatkan warisan dari suaminya? Jawabannya dapat. Kenapa? Karena istri yang ditolak raj'i itu statusnya, artinya yang masih dalam masa iddah itu statusnya masih istri dari yang bersangkutan. Oleh karenanya, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini perlu menjadi pengetahuan bagi kita bersama-sama bahwa tidak semua yang ditolak itu lalu putus begitu saja hubungannya. Tidak, belum tentu. Ada beberapa hal yang di dalam hukum fikih kita itu masih dikaitkan dengan suaminya, terutama dalam masalah faraid ini. Apa yang ketiga? Yang ketiga adalah wala. Hubungan antara seseorang yang memerdekakan orang lain. Hubungan antara majikan yang memerdekakan seorang budak. Dan ini pun pada zaman kita saat sekarang ini tidak ditemukan. Tapi tidak mustahil bahwa suatu saat itu akan kembali lagi seperti konsep-konsep wala pada zaman dahulunya. Jadi sekali lagi kita ulang, sebab kewarisan itu yang pertama adalah nasab, hubungan kekerabatan, hubungan kekeluargaan, yang nanti akan kita jelaskan siapa-siapa orangnya. Yang kedua, pernikahan. Pernikahan yang bagaimana? Pernikahan yang sah. Pernikahan yang tidak sah seperti nikah mut'ah, nikah tanpa wali, walinya dapat di pinggir jalan lalu menikah begitu saja, itu tidak sah. Itu tidak ada kewarisan di antara mereka. Yang ketiga, wala. Wala adalah hubungan yang terbentuk antara seseorang majikan yang memerdekakan budak. Maka majikan ini menerima warisan dari budak yang dimerdekakannya. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan pada kajian yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini berguna bagi kita bersama-sama. Dan jika ada pertanyaan-pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar. Akan kita sampaikan jawabannya pada pembahasan yang selanjutnya. Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya melalui kajian-kajian kita ini. Tuliskan saja pertanyaannya, insya Allah. Insya Allah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dan akan dijawab pada kajian-kajian kita yang akan datang insya Allah. Amin amin Allahumma amin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.